Yang kedua kafir. Kalau kafir itu orangnya, orang yang memang tidak menerima risalah, ya, tertutup. Jadi yang menutup diri, kafaro itu sesuatu yang tertutup. Kan diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover itu kan cover buku kan menutup kan, supaya di dalamnya nggak kelihatan. Ya, ini cover. Kalau saya di belakang kan saya tercover nih, tertutup kan. Orang yang disebut kafir, kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah. Jadi begitu mau disampaikan, dia menutup dirinya. Makanya ketika orang-orang pada zaman Nabi datang kepada Nabi mengajukan proposal, kata mereka, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, nggak usah ramai, nggak usah perang. Sudah, kita tukeran aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka nggak mau menerima hidayah. Nabi sampaikan, mereka menutup diri. Maka turunlah kemudian satu surah kuliah ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Sopan sekali, bahasanya sopan. Di kafir itu lembut, bahasanya sopan. Kata Allah, katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Sopan kan? Halus. Saking halusnya Abu Jahal nggak marah. Pernah dengar cerita ketika turun surat Al-Kafirun, Abu Jahal marah. Apa? Jangan panggil saya kafir. Nggak ada. Oke? Nggak. Saya ingin tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Banyak orang keliru memahami ini sehingga maknanya tidak sampai pada dirinya dan dia marah bukan pada tempatnya. Abu Jahal paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, orang paling fasih bahasa Arab, disebut kafir nggak marah. Kenapa orang sekarang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, baca juga, kenapa mesti marah? Karena belum tahu isinya. Jelas ya? Jadi ada tempat-tempatnya di sini yang harus kita kemudian sesuaikan dalam kehidupan. Baik, yang terakhir kufar. Kufar itu, maaf, kalau kafir, ingat, dia non-muslim, menutup dirinya belum menerima hidayah, tidak menyerang orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak. Sama dengan tadi sifatnya. Saya kasih sedikit ya, saya kasih rahasia. Ini diantara kita ya. Oke. Fokus. Jika di Quran disebutkan satu kisah tapi tidak spesifik orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan suasana yang berbeda. Tapi jika disebutkan namanya bahkan lengkap dengan binti nasabnya, ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Contoh, kenal Maryam binti Imran? Oke. Ya. Maryam binti Imran disebutkan bintinya langsung, Maryamnya bintinya langsung ke bapaknya, pernah mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, walam yamsasni bashar. Ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi dan menimpa perempuan manapun di muka bumi selain Maryam binti Imran. Tapi Ustaz, ada di kampung saya namanya Maryam juga, binti Asep, dia bisa melahirkan tanpa bapak, banyak. Bukan tanpa bapak, yang tanpa disentuh laki-laki manapun. Itu cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Tapi kalau nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan. Oke, fokus. Ketika Allah mengatakan kuliah ayyuhal kafirun, disebut nggak orangnya? Tidak. Kapan kejadian disebut? Tidak. Ini menunjukkan akan terjadi di masa depan, non-muslim, tidak maksa, tidak nyerang kepada orang Islam, biasa, cuman suka ngajak-ngajak. Polanya bisa beda. Mungkin dengan makanan, mungkin dengan obat-obatan, mungkin dengan bantuan. Ada yang seperti itu? Ada. Dan kalau ada nggak usah marah, sampaikan. Misal Anda ada car free day misalnya kan, karnya free tapi yang lainnya tidak. Datang orang yang mengatakan, ayo Pak, baca ini, misalnya ayo ikut Pak, Anda akan selamat gini. Dengarkan aja dulu. Maaf Pak, Bapak terlambat. Sebelum Bapak sudah ada Pak, dulu 15 abad yang lalu. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ngajak-ngajak juga. Turunlah surah Al-Kafirun. Maknanya begini Pak, makna kafirun itu orang masih menutup diri. Kita nggak usah saling memaksa. Kalau Bapak ingin ikut ke Islam, itu lebih bagus. Tapi kalaupun misalnya Bapak tidak mau, ya kami tidak memaksa. Silahkan renungkan dulu, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Berbalik tuh situasinya. Jelas ya? Dan nggak usah marah gitu. Kita sikapi dengan elegan, sesuai dengan makamnya. Makanya penting kita mengkaji Al-Quran untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kufar itu maknanya dua. Bisa perbuatan atau orangnya yang memang ditujukan langsung untuk menyerang Islam atau orang Islam. Ya, bebas, silahkan, nggak apa-apa, bonus buat antum. Ya silahkan, asal jangan menghapus yang tidak ingin saya hapus. Nggak apa-apa, silahkan. Ya nggak apa-apa lah. Silakan. Sehat-sehat ya.
Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sahabat saya, sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan kita ke surga sama-sama ya. Dan keluarganya juga. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, ayo berusaha. Oke. Jadi kufar, oke, itu bisa pekerjaan, bisa orang, aktivitas, pemikiran macam-macam yang sifatnya memang sudah menyerang Islam, bisa menjelek-jelekan tentang Islam atau menyerang orang Islamnya, menganiaya dan sebagainya misalnya. Maka yang seperti itu yang disebut dengan tegas, asyidda, tegas. Tegas itu tidak harus keras, sesuai dengan levelnya. Kalau menyerang lewat tulisan, ya dibalas dengan tulisan lagi, dengan yang lebih baik, ya kan? Kalau lewat pemikiran, ya berpikir lagi. Jangan orang nulis dibalas dengan senjata, ya salah. Tidak tepat ya, lihat kadarnya. Nah kemudian yang kedua, saya agak cepat, orang yang menginvasi, misalnya yang menyerang, mendolimi dan sebagainya, maka dibela, tunaikan haknya sesuai dengan hukum yang berlakunya. Sampaikan proses, misalnya di Rohingya ada satu hal, misalnya pembantaian, pembunuhan, kita kemudian membela dengan apa? Sampaikan ke dunia internasional, terapkan hukum-hukum. Ayo, makanya mesti kuat, orang Islam mesti kuat gitu, negaranya mesti kuat. Kalau tidak, ya bagaimana kita bisa memberikan aspirasi ke depannya? Jelas ya? Nah, dan itu pun akan sangat bermanfaat dalam kehidupan. Tidak pernah ada orang Islam tinggal di negara manapun kecuali memberikan kontribusi pada negaranya. Saya kemarin kedatangan utusan dari Bea Cukai, datang, kepala-kepalanya, maaf bukan kepalanya aja, maksudnya di top manajemennya datang, ya pelaksana seniornya, kita duduk diskusi. Saya bilang, Pak, saya senang Anda datang, dan silahkan apa yang bisa saya bantu, kita susun. Dan ini adalah di antara bakti saya kepada bangsa. Jadi kalau baik, bangsa terbawa baik. Ini pengabdian saya pada bangsa, jadi nggak akan pernah berpisah Islam dengan kemakmuran bangsa. Jadi teman-teman juga demikian, ini poinnya. Sudah. Kita kembalikan ke ruku karena waktu kita terbatas. Nah setelah itu tiba-tiba begini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, sayang dengan sesamanya, baik sifatnya. Dia jangan terbalik, kepada yang keras disayang-sayang, kepada teman sendiri kemudian penuh perselisihan. Ini saya tuh bingung sih, kenapa sih karena urusan dunia jadi ribut gitu. Tuh sampai kaget anak nangis, kenapa gitu. Ya saya nggak apa-apa ya, sabar ya, maafkan papa. Teman-teman lihat baik-baik. Ini kan karena urusan dunia, hubungan persaudaraan jadi pecah, keluarga jadi berantakan dan sebagainya. Untuk apa yang didapatkan gitu? Dan menariknya sesama muslim juga untuk apa? Jadi ini poin pertama, tolong diingat baik-baik. Kadang-kadang yang paling aneh itu, kata Nabi, orang yang belajar itu imannya menguat, pengetahuannya meningkat, dan akhlaknya itu juga baik, lebih sayang kepada yang lain. Jadi kadang saya bingung, ikut ngaji tapi setelah itu juga senang mencaci, ikut ngaji tapi setelah itu senang berselisih. Antum ngaji apa? Itu coba bayangkan gitu kan. Kalau Anda belajar dengan pelajaran itu membuat Anda malah jauh dari Allah, pasti ada yang salah. Dan kita perbaiki, bukan saling menjelekkan, tidak, kita perbaiki pelan-pelan, kita duduk gitu. Saya tuh mengharapkan, saya pernah katakan pada teman-teman termasuk yang datang ke Bekasi, akhi, kenapa kita nggak kumpul sesama ustadz? Kenapa kita dapatkan ada yang ribut begini? Kenapa nggak duduk sama-sama? Duduk kita bareng. Dengan kita duduk aja, itu umat tuh tenang gitu. Terus kita terangkan dengan terbuka. Yang mau belajar ini, kita punya database-nya. Ingin belajar tafsir, ke si fulan. Belajar hadis, ke ustadz fulan. Kalau ada perbedaan, ini ya sebabnya. Saya memandang begini, dalilnya ini. Ustadz ini memandang begini, dalilnya begini. Ustadz Khalid begini, dalilnya gini. Ustadz Adi begini, Ustadz Abdul Somad begini. Itu enak. Dibandingkan Anda datang dan mengatakan ini salah, ini keliru, ini begini. Kenapa kita tidak duduk sama-sama? Kan indah. Itu poinnya teman-teman. Kan fair kan, jelas kan? Ya. Nah, kaitan dengan ruku sujudnya, dua sifat ini tegas pada yang salah dan baik dalam hubungan-hubungan yang mulia.